Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Kamis 19 Desember 2024. Berserah dan berpengharapan. Kutipan dari Injil Lukas bab 1 ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Sobat Katolikana, satu kali saya dan teman-teman dari sahabat lapas paroki BMV Katedral Bogor berkunjung ke salah satu lapas di Kabupaten Bogor. Setelah selesai mengikuti misa, biasanya dilanjutkan dengan sharing iman dan atau puji-pujian dari warga binaan. Ketika itu, salah satu warga binaan yang cukup dikenal kasusnya melakukan kesaksian. Dia mulai bisa berdamai dengan keadaan, menyesali perbuatannya, mendoakan dan memaafkan orang yang membulinya di luar lapas. Dia bercerita, hidupnya diisi dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dan semakin yakin akan ucapannya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Dalam hidup ini, saya pun mempunyai banyak kerinduan dan harapan. Merasa telah menjalankan atau menaati perintah Tuhan, berdoa, mendengarkan sabda Tuhan secara terus-menerus. Kerinduan dan harapan kita seringkali tidak kunjung terjawab, sehingga saya jadi putus asa dan tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Satu hal yang paling diharapkan bagi semua orang beriman ketika mengalami pergolakan hidup adalah menantikan kuasa Tuhan yang dahsyat. Artinya bagiku, Allah menjadi pengharapan utama dan terakhir dalam perjalanan hidup setiap manusia, baik saat perasaan sedang bersukacita maupun perasaan duka. Sobat Katolikana, dalam bacaan Injil hari ini, kisah yang sama juga dialami oleh Zakaria dan Elisabet, sepasang suami istri yang sudah lanjut usia. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Zakaria dan berkata kepadanya bahwa istrinya Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan haruslah dinamakan Yohanes, sebab anak yang dilahirkan itu akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Bahkan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Namun Zakaria oleh karena ketidakpercayaannya menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari semua yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu terjadi. Kisah ini menunjukkan kepada saya bahwa sungguh besarlah kuasa Allah dalam hidup ini, sehingga jika muncul pertanyaan, apakah tindakan Allah sungguh nyata dalam hidup saya, maka saya bisa pastikan dengan lantang menjawab dengan satu kata, ya, Allah berkuasa bagi hidup saya. Allah tidak akan mengingkari dan meninggalkan kita ketika saya bersabar untuk memohon kepadanya di dalam situasi apapun. Oleh karena itu, jikalau Allah sungguh bertindak dalam hidup ini, maka seyogianya saya pun harus membalas tindakan Allah itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bernilai di mata Tuhan dan sesama. Pesan Tuhan hari ini membawa kedamaian saat menjelang Natal. Maka saya dan Sobat Katolikana perlu sejenak merenungkan kembali kehidupan ini. Betapa banyak campur tangan Tuhan dalam menata setiap detail kehidupan kita. Sekalipun seringkali kita tidak menyadarinya, kurang bersyukur, namun Allah tetap terus berkarya demi kebaikan kita manusia.
Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyelenggaraan hidup kepada kami sampai dengan saat ini. Ajari kami untuk selalu sabar dan sadar bahwa Allah sungguh bertindak dalam hidup kami. Tuhan, turut serta menata hidup kami dari setiap sisi kehidupan. Ampuni kami yang tidak menyadari atau kurang bersyukur atas penyelenggaraan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.